wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya dari kelompok 3, Firmansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bedah kasus cybercrime pada dunia profesi. Peran kritis dan tanggung jawab etis profesi cyber security analyst dalam menjaga keamanan infrastruktur digital. Sini ada daftar isi, ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, analisa, etika profesi, dan kesimpulan dan sarannya, serta daftar jurnal ya. Yang pertama di sini ada kata kuncinya, ringkasan eksekutif, perkembangan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional organisasi, namun di sisi lain membuka celah eksponensial terhadap risiko kejahatan cybercrime. Kedua, ada fokus penelitiannya. Di sini penelitiannya membedah dua studi kasus krusial terbaru. Pertama, serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada tahun 2024, dan kebocoran akses data pelanggan pada perusahaan ekspedisi besar di tahun 2025. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Transformasi digital telah secara fundamental mengubah jalannya proses bisnis, administrasi pemerintahan, dan berbagai layanan publik esensial. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem informasi ini memicu kebutuhan mutlak dan sistem pertahanan cyber yang tangguh. Nah, klien atau minimnya pengawasan keamanan sistem dapat berdampak destruktif, mulai dari kerugian finansial berskala besar, rusaknya reputasi institusi akibat kebocoran data, hingga lumpuhnya layanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, profesi cyber security analyst menempati posisi yang sangat strategis dan krusial. Profesi ini dituntut untuk tidak hanya cakap secara teknis, tapi memegang teguh standar etika tinggi. Sini ada tinjauan pustaka. Cyber security merupakan praktik berkelanjutan dalam perlindungan sistem, jaringan komputer, dan data dari ancaman serangan digital. Konsep dasar keamanan informasi berakar pada tiga pilar utama, itu dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Sini ada pendekatan kualitatif. Metodenya sini ada pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah literatur review, tinjauan pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai literatur sekunder yang relevan. Sumber referensi mencakup jurnal ilmiah terpublikasi, laporan berita resmi terkait insiden, buku panduan, serta dokumen perundang-undangan pemerintahan seperti UU ITE dan UU PDP. Seluruh data analisis secara deskriptif untuk merumuskan akar penyebab serangan, merinci dampak insiden, mengidentifikasi pasal pelanggaran hukum, serta mengajukan solusi mitigasi komprehensif. Selanjutnya ini ada hasil pembahasan. Yang pertama ada kasus ransomware PDNS. Deskripsi insiden serangan varian ransomware Lockbit 3.0 melumpuhkan pusat data nasional sementara, mengenkripsi arsip vital, dan mengganggu puluhan layanan publik. Pelanggaran UU ITE, tindakan prioritas melanggar pasal 30 akses ilegal, pasal 32 mengenai mengubah atau merusak data, dan pasal 33 terhadap gangguan sistem elektronik secara masif. Solusi mitigasinya itu diperlukan pemisahan backup atau luring atau call backup, penerapan multi-factor authentication atau MFA, audit penetration testing rutin, serta pengaktifan Security Operation Center SOC. Kedua, ada hasil akses ilegal data inspeksi 2025. Deskripsi insiden terjadi eksploitasi secara aplikasi API eksternal merupakan ekspedisi raksasa. Memungkinkan pelaku mengekstrak jutaan data pribadi pelanggan, nama alat, nomor telepon. Nah, pelanggaran hukum ini melanggar pasal 30 dan 32 UU ITE, akses dan pencurian data, serta melakukan pelanggaran berat terhadap UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP akibat kegagalan korporasi melindungi privasi konsumen. Solusinya ini implementasi standar enkripsi end-to-end, pengetatan role-based access control atau RBAC, penerapan arsitektur zero trust security, serta audit independen.
Sini ada analisis etika profesi, profesi cybersecurity analyst mengemban beban moral dan tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar kemampuan teknis atau infrastruktur jaringan. Menjaga kerahasiaan atau NDA, serta seorang analis wajib mematuhi non-disclosure agreement, memastikan data privasi pengguna maupun celah internal perusahaan tidak disalahgunakan atau dibocorkan. Ada transparansi dan integritas. Bila menemukan potensi risiko tinggi atau terjadi insiden kebocoran, seorang profesional wajib melaporkan kejadian tersebut secara jujur dan tidak melakukan cover up. Yang ketiga ada kompetensi berkelanjutan, mematuhi kode etik, berarti profesional bersedia terus mengasah keterampilan dan beradaptasi terhadap tren malware serta ancaman cyber generasi terbaru. Simpulan dan sarannya, kasus PDNS 2024 dan kebocoran ekspedisi 2025 menjadi bukti valid bahwa cybercrime adalah ancaman nyata bagi kelangsungan organisasi modern. Sarannya, organisasi harus memprioritaskan anggaran security investment, menyelenggarakan pelatihan security awareness untuk mencegah human error, dan mematuhi regulasi UU ITE dan UU PDP sebagai fondasi operasional. Sekian, terima kasih Bu. Saya ucapkan kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.